Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jenis gangguan dan masalah perkembangan sosial emosional pada anak, di mana gangguan dan masalah pada perkembangan sosial emosional anak dapat terjadi akibat beberapa faktor seperti lingkungan, pola asuh, pengalaman traumatis, atau kondisi kesehatan tertentu. Berikut penjelasan mengenai jenis gangguan masalah yang mungkin timbul dan cara mengatasinya. Yang pertama, gangguan kecemasan, di mana anak mengalami rasa takut atau khawatir berlebihan, misalnya kecemasan sosial, fobia, atau gangguan obsesif. Contoh gejalanya anak takut menghadapi situasi sosial, sulit berinteraksi, atau sering menarik diri. Yang kedua, gangguan perilaku, di mana perilaku yang sulit dikendalikan seperti gangguan oposisi, menantang atau ODD, atau gangguan perilaku conduct disorder. Contoh gejalanya yaitu agresif, tidak patuh, atau sulit mengikuti aturan. Yang ketiga, depresi anak, di mana anak menunjukkan kesedihan mendalam yang berkepanjangan, kehilangan minat dan rasa tidak berharga. Contoh gejala mudah menangis, kehilangan motivasi bermain atau menarik diri dari teman. Yang keempat, kesulitan regulasi emosi, di mana anak tidak mampu mengelola emosi dengan baik sehingga mudah marah, frustasi, atau sedih. Contoh gejalanya tantrum berlebihan, sulit menenangkan diri, atau perilaku impulsif. Yang kelima, autisme spektrum atau disingkat dengan ASD, di mana gangguan perkembangan yang mempengaruhi kemampuan komunikasi dan interaksi sosial. Contoh gejalanya sulit memahami emosi orang lain, minim kontak mata, atau pola perilaku yang berulang. Yang keenam, trauma atau stres atau trauma atau disingkat dengan PTSD, di mana anak yang mengalami peristiwa traumatis dapat menghadapi kesulitan mengelola emosi dan interaksi sosial. Contoh gejalanya flashback, mimpi buruk, atau mudah terkejut. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengatasi dan pendekatan untuk membantu anak. Yang pertama itu peningkatan pola asuh yang positif. Contohnya berikan kasih sayang, dukungan emosional, dan lingkungan yang aman. Terapkan disiplin positif seperti memberi penghargaan atas perilaku baik. Yang kedua, terapi psikologis, terapi bermain atau untuk membantu anak mengekspresikan emosi melalui aktivitas bermain. Terapi kognitif perilaku atau disingkat dengan CBT, mengajarkan anak cara mengolah pikiran dan perilaku yang bermasalah. Yang ketiga, perkembangan keterampilan sosial, di mana anak diajarkan keterampilan komunikasi, empati, dan penyelesaian konflik. Libatkan anak dalam kelompok bermain atau aktivitas sosial. Yang keempat, konsultasi dengan spesialis, di mana konsultasi dengan psikolog anak, psikiater, atau terapis jika masalah terus berlanjut. Jika anak memiliki kondisi seperti autisme, lakukan intervensi dini. Yang keempat, konsultasi dengan spesialis, di mana konsultasi dengan psikolog anak, psikiater, atau terapis jika masalah terus berlanjut. Jika anak memiliki kondisi seperti autisme, lakukan intervensi diri. Yang kelima, latihan regulasi emosi, di mana anak diajarkan untuk menenangkan diri seperti teknik pernapasan dalam atau relaksasi. Gunakan metode seperti time in untuk mendengarkan anak memahami emosinya. Yang keenam, pemberian dukungan akademis dan lingkungan sosial. Libatkan guru untuk membantu. Pemberian dukungan akademis dan lingkungan sekolah. Libatkan guru untuk memantau perkembangan anak di sekolah. Buat rencana pendidikan individual atau biasa disingkat dengan IEP jika diperlukan. Yang ketujuh, yang paling penting sini, peran orang tua yang konsisten. Jadilah panutan dalam pengelolaan emosi dan interaksi sosial. Luangkan waktu berkualitas bersama anak untuk membangun rasa percaya diri. Pendekatan yang tepat, anak dapat berkembang secara sosial dan emosional dengan lebih optimal. Identifikasi dini sangat penting agar masalah dapat diatasi sebelum mempengaruhi perkembangan lebih lanjut. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nela Nur Faiza.